Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Kita dimudahkan untuk bermajlis ilmu di malam yang berbahagia ini, melanjutkan dari pembahasan kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan hukum-hukum ibadah, dan kita masih pada kitab Taharah dari kitab Umdatul Ahkam dengan penjelasan dari Syekh Al-Bassam dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis yang berapa Mas? 39 Babul Haid. Naam, masuk pada Babul Haid. Baik. Kita masuk pada Babul Haid. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, penulis kitab Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan Babul Haid, bab seputar hukum haid. Bab seputar hukum haid. Al-Hadits At-Tasi' wa Thalathun, hadis yang ke-39. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadu fala adhur afa ad'u as-salata qala la inna dhalika 'irqun ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أكبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Pada bab ini adalah bab tentang hukum haid. Dan haid di dalam syariat artinya adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah baligh atau di waktu-waktu yang biasa. Artinya waktu-waktu yang memang itu biasa keluar darah. Itu darah yang keluar dari dalam rahim wanita setelah baligh atau pada waktu-waktu yang sudah biasa keluar. Dan hal ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka akan bertanya, kepadamu tentang haid wahai Nabi. Qul huwa adha, katakan itu adalah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita pada saat dia sedang haid. Mereka bertanya tentang hukum seputar haid. Katakan kepada mereka haid itu adalah adha, kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita pada saat sedang haid. Dan yang dimaksud dengan jauhilah mereka pada saat sedang haid adalah tidak digauli. Tapi mereka boleh berada satu rumah, boleh juga mereka tidur bersama, boleh juga mereka bersentuhan, dan akan kita bahas pada hadis-hadis setelah ini.
Dan ini berbeda dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang masa jahiliyah dahulu. Mereka ketika datang, wanita-wanita masa haidnya datang, waktu-waktu hari-hari haidnya datang, mereka harus keluar dari rumah mereka. Karena dianggap mereka ini kotor. Balik lagi pulang nanti kalau sudah berhenti haidnya sudah bersih. Tapi dalam Islam tidak demikian. Wanita dimuliakan, mereka hanya tidak digauli pada saat haid, tetapi dalam muasyarah, dalam pergaulan, dalam muamalah, ya, di dalam rumah, maka tetap dibolehkan sebagaimana biasanya. Dan hadis seputar tentang haid ini adalah berkisar pada 3 hadis, di antaranya hadis Fatimah, kemudian hadis Ummi Habibah, dan hadis Hamnah, yaitu Fatimah binti Abi Hubeish, kemudian Ummi Habibah, dan hadis Hamnah. Dan kita telah baca tadi pada hadis yang pertama, yaitu hadis dari Aisyah, kisah tentang Fatimah binti Abi Hubeish. An Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binti Abi Hubeish, bahwa Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu taala anha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? Aisyah atau Fatimah? Yang bertanya siapa? Fatimah. Fatimah binti Abi Hubeish bertanya kepada Nabi. Faqalat, kata Fatimah, inni ustahadu fala adhur, afa ad'u shalah. Ya Rasulullah, aku ini wanita yang selalu keluar darah istihadah. Fala adhur, dan tidak pernah bersih dari darah istihadah. Ya, kita bicara tentang haid, tapi ini pertanyaan tentang apa? Istihadah. Jadi wanita ada keluar darah haid, ada keluar darah istihadah, ada keluar darah apa? Nifas. Ya. Nah, ini pertanyaan tentang aku ini wanita yang selalu keluar darah istihadah dan tidak pernah bersih, tidak pernah berhenti darah itu. Afa ad'u shalah? Apakah aku boleh meninggalkan salat? Qala, maka Nabi menjawab, la, tak boleh. Kata Nabi, tak boleh meninggalkan salat. Inna dzalika irqun. Kata Nabi SAW, yang demikian itu adalah darah yang keluar dari bawah ujung rahim, dari ujung bawah rahim. Kalau tadi darah haid keluarnya dari mana? Dalam rahim. Kalau ini darah irqun, darah yang keluar dari ujung bawah rahim. Ini istihadah. Dzalika irqun. Kata Nabi, inna dzalika irqun. Darah itu bukan darah haid, tapi darah itu adalah darah yang keluar dari ujung bawah rahim. Qal walakin da'is salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Tapi tinggalkan salat selama hari-hari di mana engkau tahidina fiha, pada saat engkau sedang haid. Boleh engkau tinggalkan salat pada saat hari-hari di mana engkau sedang haid. Tsumma ightasili wa shalli. Kemudian setelah itu, ketika selesai dari masa haidnya, maka mandi dan salatlah. Berarti pada hadis ini tadi ada 2. Yang pertama adalah tentang istihadah. Darah istihadah bukan darah haid, tapi darah istihadah darah yang keluar dari ujung bawah rahim. Sehingga kata Nabi, tetap salat. Jangan kau tinggalkan sholat. Tapi pada saat keluar darah haid, maka tinggalkan sholat selama hari-hari di mana darah haid masih keluar. Pada saat sudah selesai, faghtasili wa shalli. Mandi dan sholatlah. Taib. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, walaysa bil haidah. Walaysa bil haidah. Yang demikian itu bukanlah darah haid, kata Nabi. Istihadah itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah fiha. Tapi kalau datang darah haid, ya, fatrukis shalah fiha, tinggalkan salat di hari-hari itu. Fa idza dhahaba qadruha, tapi ketika sudah bersih masa haid, ya, faghsili ankid dam wa shalli. Ya, mandilah, bersihkanlah dan mandilah
wasalli, dan salatlah. Ini pada hadis yang pertama, yaitu hadis Aisyah, kisah Fatimah binti Abi Hubaisy. Kemudian al-haditsul arba'un, pada hadis yang kedua pada bab ini, hadis yang ke-40. An Aisyah, masih dari Aisyah. Jadi Aisyah bercerita, karena apa? Sahabat ini datang ke rumah Nabi dan Aisyah menjadi saksi. Maka Aisyah yang bercerita. Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi. Dan pada hadis yang kedua ini, hadis Aisyah juga dari Aisyah, anna Ummu Habibah, bahwa Ummu Habibah ustuhidat 7 sinin. Ummu Habibah, ya, ustuhidat 7 sinin. Istihadah, keluar dari istihadahnya selama 7 tahun, tidak berhenti-berhenti. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi tentang hukum istihadah ini. Bagaimana dengan darah yang keluar terus-menerus ini? Fa amaraha an taghtasila. Maka Nabi SAW perintahkan untuk ightisal. Perintahkan untuk mandi. Qala hadza irqun. Tapi ini irq. Ya, bukan darah istihadah, bukan darah haid, tapi ini darah istihadah. Qala kanat taghtasilu li kulli shalah. Maka Ummu Habibah, ya, merasa harus apa? Setiap datang waktu sholat dia harus apa? Harus mandi. Taib. Dua hadis ini, hadis Fatimah binti Abi Hubaisy dan hadis Ummu Habibah, taib, berkenaan dengan istihadah dan berkenaan dengan haid. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah menyebutkan pada faedah ini, al-ula, kata beliau, anna damal istihadah daimun wa damal haid lahu waqtun khas. Darah istihadah itu darah yang terus mengalir, terus keluar. Ya. Sedangkan darah haid lahu waqtun khas, punya hari-hari tertentu. Ya, darah istihadah dia bisa keluar terus. Tapi darah haid ada waktu tertentu saja. 1 minggu, ya, 8 hari, 10 hari, mungkin ada yang lebih dari itu. Taib, berapa? 2 pekan, mungkin. Tapi biasanya seminggu, sepekan, 8 hari, 10 hari. Kemudian yang kedua, as-tsaniyah, yang kedua, anna damal istihadah la yamna'u as-salata wa sa'iral ibadat bi khilafi damil haid. Hukum yang kedua bahwa darah istihadah tidak menghalangi salat. Wanita yang keluar dari istihadah tetap dia harus salat. Wa sa'iral ibadat, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, salat, puasa, ya, apalagi tawaf, sa'i, terus, ya, semua ibadah. Tidak ada bedanya dengan, ya, yang tidak keluar apa? Darah istihadahnya, tidak menghalangi ibadah. Bi khilaf damil haid, berbeda dengan keluarnya darah haid. Maka ada ibadah-ibadah yang tidak dibolehkan. Seperti apa tadi? Salat. Kemudian apa lagi? Tawaf. Ya, tawaf. Dan nanti kita sebutkan perinciannya. Kemudian ats-tsalitsah, hukum yang ketiga, annal mustahadah allati tara qadra 'adati haidhiha tajlisuha fala tusalli fiha. Thumma idhan qadat ightasalat wa fa'alat al-ibadat. Hukum yang ketiga, annal mustahadah, wanita yang keluar darah istihadah, allati tara qadra 'adati haidhiha tajlisuha. Pada saat wanita itu keluar darah istihadah dan bertepatan dengan apa? Hari-hari keluarnya darah haid kebiasaan. Kalau biasa haidnya tanggal 1, taib, sampai tanggal 7, dan itu menjadi kebiasaan haidnya, tapi darah istihadahnya juga apa? Tidak berhenti. Taib. Maka pada saat itu dia apa? Tidak melaksanakan sholat. Fala tusalli fiha. Dia tidak sholat. Kenapa tidak sholatnya? Karena haidnya, bukan karena istihadahnya. Ya. Thumma idzan qadat, ketika sudah berhenti darah haidnya, ightasalat, mandi. Wa fa'alatil ibadat, dan kerjakan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah yang lainnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu la yajibu 'alal mustahadah tikrarul ghusli li kulli salah. Bagi wanita yang istihadah
keluar darah istihadahnya, tidak wajib mengulang mandi setiap kali sholat. Ya, tapi cukup baginya untuk membersihkan tempat keluarnya darah, kemudian dia apa? Wudu. Tapi untuk mandi tidak wajib. Untuk mandi tidak wajib. Terus bagaimana dengan Ummu Habibah tadi? Yang setiap waktu sholat mandi, kata para ulama, itu ijtihad dari beliau. Ijtihad dari beliau. Bukan perintah wajib mandi sebagaimana setelah bersih daripada haid. Ya, demikian. Tapi ketika dia hendak sholat, maka dia mencuci tempat keluarnya darah tersebut, kemudian dia berwudu dan sholat. Ini diantara beberapa hukum yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama menyebutkan diantara furuq, perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Yang pertama, perbedaan darah haid dan istihadah. Yang pertama, darah haid aswadul ghalidh. Darah haid itu darah yang warnanya hitam kental. Lahu raihah karihah muntinnah. Baunya busuk. Baunya ya beda, amis, busuk. Allah alam itu baunya, mereka tahu. Ya. Tapi disebutkan karihah muntinnah. Ya. Amma istihadah fa ahmar raqiq la raihatalah. Tapi darah istihadah itu darah merah, ya, tidak gelap seperti hitamnya darah apa? Haid, la raihatalah. Dan darah istihadah tidak punya bau. Berbeda dengan darah haid, sangat bau dan karihah muntinnah. Kalau darah istihadah la raihatalah, tidak ada baunya. Kemudian perbedaan yang kedua, damul haid yakhruju min aqsar rahim. Darah haid tadi keluar dari rahim yang paling dalam. Baik. Wa damul istihadah yakhruju min adna rahim, min irq. Sedangkan darah istihadah tadi keluar dari ujung bawah rahim yang disebut dengan azil. Sebut dengan azil. Istilah darah ke tempat keluarnya darah istihadah adalah azil, karena dia ujung bawah rahim. Kemudian perbedaan yang terakhir, yang ketiga, damul haid damu sihah wa tabi'ah. Darah itu darah yang menunjukkan orang itu sehat dan tabiat, fitrah wanita. Jadi keluar darah haid, berarti dia sehat dan apa? Tabiat. Jadi tabiat fitrah wanita. Yakhruju fi awqatin ma'lumah. Keluarnya darah haid pada hari-hari yang telah ditentukan. Artinya hari-hari sudah maklum. Paling mundur sehari atau maju sehari 2 hari. Baik. Wa amma damul istihadah damu ilah wa marad wa fasad. La waqta lahu ma'lum. Darah istihadah itu darah yang darah rusak, ya, fasad, darah kurang sehat, ya, darah tidak sehat maksudnya. La waqta lahu ma'lum, tidak punya waktu tertentu. Dia akan keluar kapan saja. Dia keluar kapan saja. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini tadi, bahwa wanita boleh dia untuk bertanya langsung kepada lelaki. Baik, artinya apa? Sahabat bertanya kepada Nabi. Dan sepeninggal Nabi SAW, para sahabat datang kepada istri Nabi untuk bertanya tentang ilmu dan hukum. Selama dia aman dari fitnah. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, najasatud damil haid. Darah haid itu hukumnya najis, dan ulama sepakat bahwa darah haid najis. Selain daripada darah haid, terjadi khilaf di antara ulama. Meskipun mayoritas ulama, jumhur ulama, bahkan sebagian dinukil, ya, ulama pun ijma darah sembelihan itu juga apa? Najis. Tetapi terjadi perbedaan. Ternyata
yang menukil ijma, terjadinya ijma tersebut, ternyata ada yang berbeda juga pendapat ulama. Sehingga yang menjadi kesepakatan ulama bahwa darah najis itu darah haid. Dan ini yang pernah kita sampaikan, yang kita ikuti pendapat tersebut, bahwa darah yang sepakat ulama najis darah haid. Selain daripada itu terjadi khilaf, termasuk darah apa? Jurh, luka, darah sembelian. Dan pendapat yang kita ikuti bahwa itu adalah darah yang bersih, suci. Sehingga ketika antum sedang menyembelih hewan Idul Adha, ya, pakaian yang terkena percikan apa? Percikan apa? Darah. Boleh tidak sholat? Bagi yang mengikuti pendapat tadi suci darah, boleh sholat. Thayyib, kena kencingnya apa? Kambing. Lagi bawa kambing, kencing kambingnya. Udah kena kencing kambing, pas nyembelih kena apa? Darahnya lagi. Boleh sholat? Boleh. Kenapa? Karena kaidahnya setiap kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan, maka itu tidak najis, termasuk kencingnya atau kotorannya. Semua hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis. Urusan jijik lain ya, ini urusan hukum ya, maka tidak najis. Maka najasatud damil haid, darah haid itu sepakat hukumnya apa? Najis. Kemudian selanjutnya pada hadis tadi, pada hadis Ummu Habibah tadi sebutkan bolehnya bertanya tayyib kepada Nabi SAW, artinya menjadi hukum bolehnya bertanya kepada yang bukan mahram, tapi dengan syarat bahwa yang ditanya tersebut adalah orang yang berilmu dan aman dari fitnah. Kemudian selanjutnya pada hadis selanjutnya, al-hadits al-hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Kata Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah, aku pernah mandi bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahid, dari satu bejana. Kilana junub, kami berdua dalam keadaan apa? Junub. Aisyah bercerita demikian. Karena ini akan ada hukumnya, ya, akan ada hukumnya. Bolehnya, ya, seorang mandi bersama istrinya, istri bersama suaminya, meskipun dua-duanya dalam keadaan junub. Berarti mandi apa? Mandi besar, ya. Wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Dalam hadis yang lain, wa kana ya'muruni fa'attaziru, Nabi pernah perintahkan aku untuk memakai kain, ya, memakai kain. Fayubashiruni, dan Nabi apa istilahnya? Ya, menggauliku, bencengkrama. Tayyib. Wa ana haid, dalam keadaan aku sedang haid. Menggauli di sini adalah bercumbu rayu. Tapi bukan maksudnya apa? Bukan maksudnya berzina. Aisyah diperintahkan memakai kain, berpakaian, tayyib, memakai kain. Kemudian Nabi bercumbu rayu dengan Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang haid. Taib. Untuk apa berpakaian tersebut? Ada hukumnya. Ya. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun, dalam hadis yang lain. Dan Nabi SAW mengeluarkan kepalanya, ya, dari masjid. Karena rumah Nabi dengan masjid apa? Gadeng. Nabi mengeluarkan kepalanya dari masjid. Taib, kepadaku. Nabi, kalau bahasa kita mungkin ya, Nabi apa istilahnya? Apa? Nongol lah kepalanya ke rumah gitu ya. Ilayya, kepadaku. Wa huwa mu'takif, padahal Nabi sedang itikaf. Jadi badannya di masjid, kepalanya di mana? Di rumah. Itu enggak bisa. Enggak bisa, rumahnya jauh soalnya. Ya. Qala fa aghsiluhu wa ana haid. Maka aku pun mencuci rambut Nabi, ya. Badan Nabi di mana? Di masjid, kepala Nabi di rumahnya. Dicucilah rambutnya, kepala Nabi oleh Aisyah. Wa ana haid, dan aku sedang haid. Kalau bahasa kita diapain kalau cuci rambut? Dikeramasin, ya. Subhanallah. Ini lagi ibadah juga. Ya. Wa ana haid, dan aku sedang haid, kata Aisyah. Syekh
Abdullah Al-Bassam rahimahullah mengatakan, al-ula, hukum pada hadis ini, jawazu mubasyaratil haid wat taladzzuzi biha fima dunal farji. Bolehnya bercengkrama, ya, bermain-main bercengkrama dengan istri padahal dia sedang haid. Boleh. Wat taladzzuzi biha, dan bersenang-senang dengannya. Boleh. Fima dunal farji, selama bukan jima. Selama bukan jima. Jadi, na'am, dalam hadis yang lain ketika Nabi ditanya, na'am, tentang wanita yang haid, Nabi katakan, na'am, silakan kerjakan apa saja. Silakan kerjakan, kecuali apa? At-tawaf. Bagi wanita yang haid, dan silakan kerjakan apa saja kecuali satu apa? An-nikah, yakni jima. Kecuali jima. Tsaniyah, yang kedua, hukum yang kedua, ibahatu mubasyaratiha al-asya'a min ghusli sya'ri wa taslihi. Bolehnya seorang wanita yang sedang haid dia melakukan atau ya tadi mencuci rambut suaminya, atau menyisirnya, atau bahkan mungkin apalah, silahkan, lebih daripada itu dibolehkan. Ats-tsalitsah, yang ketiga, jawazu ihtisalil junubaini min ina'in wahid. Bolehnya suami istri yang sedang dalam keadaan junub untuk mandi bareng meskipun dari satu bejana. Ini dibolehkan. Ya, dan ini bukan khusus hanya pengantin baru. Ya, Nabi umurnya berapa pada saat itu? Aisyah umurnya berapa? Ya, jadi tidak ada ini khusus kalau pengantin baru boleh. Pengantin lama sudah sendiri-sendiri. Lah, boleh. Ya. Dan tambahan pada hadis ini tentang tadi kita sepakat bahwa wanita yang haid tidak boleh digauli. Dalam artian apa? Jima. Apabila digauli dalam keadaan wanita tersebut sedang haid, maka hukumnya haram. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran yang kita baca tadi. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa 'anil mahid. Dan ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kalau terjadi ternyata digauli dalam keadaan sedang haid, maka para ulama di sini berselisih pendapat tentang hukum. Ya, satu, ternyata dia sudah masuk dalam pelanggaran, jadi haram. Apakah ada tambahan lagi kafarah? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, maka dia wajib membayar kafarah. Dan ini pendapat para ulama, ya, seperti Ibnu Taimiyah dari mazhab Hanabilah dan yang lainnya, Ibnu Qayyim, bahkan ulama-ulama ya muasirin seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Mereka berpendapat wajib membayar kafarah, dan kafarahnya itu seperti dalam hadis Ibnu Abbas tentang orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar, membayar 1 dinar kafarahnya atau setengah dinar sebagai bentuk kafarah, penebusan dari dosa kesalahan tadi. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, bahwa orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, laisa 'alal mujami' kafarah, bal 'alaihi taubah. Tidak ada kewajiban membayar kafarah, cukup dia bertaubat kepada Allah saja. Jadi pendapat Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama, termasuk dari Imam Malik, Syafi'i, ya, dan juga Abu Hanifah dan yang lainnya. Dan pendapat ini mereka merujuk kepada bahwa hadis tadi tidak sah. Hadis tersebut tidak sah sehingga mencukupkan untuk bertaubat. Adapun bagi berpendapat bahwa hadis tersebut adalah sahih, maka mereka mengatakan wajib untuk membayar kafarah 1 dinar atau setengah dari dinar. Kemudian faedah selanjutnya, bahwa orang yang sedang itikaf kemudian mengeluarkan sebagian anggota badannya dari masjid, seperti tangannya, kakinya, kepalanya, maka tidak batal itikafnya. Dan
Faedah selanjutnya juga bahwa dalam hadis ini Nabi SAW mandi bersama Aisyah. Ini menunjukkan bahwa air bekas wanita dipakai lelaki maka tidak najis. Air yang dipakai lelaki dipakai oleh siapa? Wanita tidak najis. Bahkan bekas dipakai mandi apa? Bersuci dari mandi junub juga tidak najis. Adapun terdapat dalam hadis sebagian hadis yang melarang tersebut, sebagian ulama menyebutkan hadisnya adalah dhaif dan Nabi SAW pernah mandi bekas dari salah satu istrinya, bekas mandi pun Nabi pakai untuk mandi. Dan wanita tersebut, istri Nabi tersebut mengatakan, "Inni kuntu junuban ya Rasulullah, kenapa kau pakai air bekasku? Padahal aku sedang junub ini, bekas mandiku ini." Maka Nabi mengatakan, "Innal ma la yujnib." Sesungguhnya air itu tidak berubah menjadi junub. Airnya tidak berubah jadi junub. Ya, meskipun bekas dipakai siapa? Pakai istrinya yang junub tadi. Jadi ketika air dalam satu wadah tayyib kemudian dipakai untuk mandi oleh istri, maka boleh dipakai mandi untuk suami. Ya, demikian. Kemudian pada hadis selanjutnya, al-hadits tsani wal arba'un, hadis yang ke-42. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fa yaqra'ul Qur'an." Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri." Dahulu Nabi, beliau pernah bersandar di pangkuanku. Nabi bersandar di pangkuan siapa? Aisyah. Wa ana haid. Pada saat itu aku sedang haid. Fayaqra'ul Qur'an. Nabi ketika bersandar meletakkan kepalanya di mana? Di atas pangkuan Aisyah. Aisyah yang sedang haid, Nabi sambil membaca Al-Qur'an. Indah enggak? Indah. Ya, yang jomblo belum merasakan indahnya. Ya, indahnya. Ibadah tambah ibadah. Double ibadahnya. Ya. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Kata Syekh Abdullah Bassam rahimahullah, beliau mengatakan, al-ula, hukum dari hadis ini, jawazu qiraatil Quran fi hijril haid. Boleh suami membaca Al-Quran ya, sedangkan dia dalam keadaan meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya yang sedang haid. Boleh. Ya, mau sedang haid, sedang suci, boleh. Silahkan. Tsaniyah, yang kedua, tahrimul qiraati 'alaiha. Syekh Abdullah Bassam berpendapat bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, haram kata beliau. Ini faedah dari sini. Karena kata Syekh yang membaca Nabi, istrinya tidak membaca. Tayyib. Faedah tambahan dari hadis ini bahwa jawazu qiraatil Quran muttaqian wa muttaji'an wa ala jambi. Boleh seorang itu kalau membaca Al-Quran boleh dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia tidur, dalam keadaan dia bersandar, dalam keadaan dia berbaring, silahkan baca Quran. Tidak ada larangan. Qala laisa hadza min al-istihana bil Quran. Ini bukanlah bentuk meremehkan Al-Quran, bukan. Buktinya Nabi tadi sambil berbaring ya, meletakkan kepala di pangkuan istrinya. Bahkan istrinya sedang haid. Ini boleh. Jadi membaca Al-Quran, antum lagi ngantuk, tidak bisa sambil duduk, udah. Atau lagi capek, tidak masalah. Antum bahkan sambil naik motor, fadhol. Ya, boleh. Dalilnya adalah dalam firman Allah tabaraka wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dia ingat Allah, menyebut, berzikir. Dalam keadaan duduk dia berzikir, dalam keadaan dia berbaring dia berzikir. Dan zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Maka boleh, ya, ini dibolehkan. Kemudian dari hadis ini, bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan apa tadi? Itikaf, ya, bersandar atau
berbaring meletakkan kepala di atas pangkuan istri yang sedang haid. Baik, kita baca satu hadis lagi ini, kemudian kita sebutkan penjelasan tambahan. Al-haditsu tsalits wal arba'un. Hadis yang ke-43. An Mu'adzah radhiyallahu anha qalat. Dari Mu'adzah radhiyallahu anha, ia bertanya, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mu'adzah ini nama cewek, nama perempuan, ya. Mu'adzah, nama wanita. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu, aku bertanya, ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah? Wahai Aisyah, kenapa wanita yang haid itu dia harus mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat yang dia tinggalkan? Faqalat, maka Aisyah balik bertanya, aharuriyatun anti? Apakah engkau termasuk wanita haruriyah? Hai Mu'adzah, engkau bertanya demikian, apakah engkau termasuk wanita haruriyah? Siapa wanita haruriyah? Wanita yang datang dari Harura, dari kelompok Khawarij. Kayak disebut haruriyah. Itu adalah kelompok dari kelompok Khawarij. Sampai ulama kita mengatakan haruriyah itu hari ini sama dengan sururiyah. Ya, beda hak sama sin. Sama sururiyah di kelompok Khawarij. Pakai yang zahirnya sunnah tapi ideologi dan pemikirannya adalah Khawarij. Berontak, mencaci maki pemerintah, demo di mana-mana. Sama haruriyah. Ini haruriyah. Aisyah katakan, aharuriyatun anti? Apakah engkau wanita haruriyah? Fakultu, maka Mu'adzah mengatakan, lastu biharuriyatin, walakinni as'al. Aku bukan dari wanita haruriyah. Aku bukan dari wanita kelompok Khawarij. Tapi aku hanya bertanya, kenapa? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalik. Dahulu kami pernah haid. Fa nu'maru biqadha'i shaum. Tapi kami diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqadha'i shalah. Tapi kami tidak diperintahkan mengqadha apa? Salat. Maksudnya mungkin Mu'adzah ini ingin bertanya, apa hikmahnya? Kenapa dibedakan? Sama-sama apa rukun? Sama-sama rukun Islam. Ya. Kan orang sekarang ingin tahu apa hikmahnya. Ya, tapi Aisyah mengatakan, sudah. Dahulu kami pun sama, tapi Nabi hanya perintahkan kami apa? Untuk mengqadha puasa, tapi Nabi tidak perintahkan qadha salat. Nah, kata Syekh rahimahullah, faidah dari hadis ini, annal haid, ya, Harura tadi adalah sebuah daerah yang ada di sebuah negeri yang ada di Irak, ya, dan di sanalah keluar firqah Khawarij yang mereka memberontak kepada Ali, ya, dari kalangan orang-orang ekstrim radikal yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, al-ula, annal haid taqdi siyam wa la taqdi shalah. Hukum yang pertama bahwa wanita yang haid dia wajib membayar dan mengqadha apa? Puasa. Adapun salat tidak. Ats-tsaniyah. Al-inkaru 'ala man yas'al 'anil ilmi su'ala jadalin wa ta'annutin la liqasdil faidah. Boleh mengingkari terhadap orang yang ingin bertanya atau orang yang bertanya tapi pertanyaannya tujuannya untuk apa? Untuk memberatkan. Pertanyaannya bukan untuk faidah, la liqasdil faidah. Bukan tujuan mencari jawaban atau mencari faidah ilmu. Ya, mungkin sebagian penanya dia ingin apa? Menjatuhkan orang yang ditanya, atau ingin ngetes orang yang ditanya, atau ingin memberatkan orang yang ditanya. Tapi bukan untuk faedah. Ini boleh diingkari. Ya, boleh diingkari. Ini diantara hukum yang terkandung pada hadis ini. Dan tambahan hukum lagi bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama dari kalimat kunna nu'mar, ya. Tadi Aisyah mengatakan apa? Fanu'maru, kami diperintahkan. Siapa yang perintahkan Aisyah? Rasul. Nah, setiap hadis kalau kita dapatkan nu'mar, ya, nu'mar, kami diperintah, maka itu menunjukkan hadis itu adalah marfu kepada Nabi. Jadi kalau ada sahabat mengatakan kunna nu'maru, kami dahulu diperintahkan, ya, atau nahana, siapa yang melarang kami? Rasulullah. Au minas sunnah,
Kalau ada hadis yang kemudian lafadznya minas sunnati, meskipun ucapannya sahabat, maka hadis itu marfu kepada Nabi. Minas sunnati, termasuk daripada sunnah. Sunnah siapa maksudnya? Sunnah Nabi. Ya, ucapan Anas bin Malik, minas sunnati, minas sunnah. Maka meskipun ucapan Anas, tapi maksudnya ini adalah sunnahnya Nabi. Maka ini marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu ya. Taib. Kita ambilkan perincian tadi tentang masalah hukum seputar wanita haid. Dan ini disebutkan para ulama tentang hukum yang berkenaan dengan wanita haid. Yang pertama tadi apa? Tahrimu as-shalah. Haram untuk melaksanakan apa? Salat pada saat dia sedang haid. Pada saat dia sedang haid maka haram salat. Yang kedua, suqutu fardhiha, gugur kewajiban sholatnya. Gugur kewajiban sholatnya. Bukan hanya dia tidak sholat, tapi gugur kewajibannya. Kalau dia tidak puasa, tapi tidak gugur kewajiban puasanya, dia harus apa? Mengqadha'nya. Yang ketiga, tahrimus siyam, haram berpuasa pada sedang haid, tapi apa? La yasqut wujubu, tapi tidak gugur kewajibannya. Selanjutnya, tahrimut tawaf, haram untuk apa? Tawaf. Tayyib. Wanita haid haji boleh tidak? Wanita haid dari Indonesia terbang, tidak haid atau haidnya udah dari Indonesia, atau ketika mau masuk mikot haid,
Baik, boleh dilanjutkan atau minta pulang? Lanjutkan hajinya, boleh. Baik. Dan terjadi pada Aisyah pada saat Nabi sedang haji bersama Aisyah dan para sahabat. Aisyah nangis. Ada apa nangis, Mbak Aisyah? Kenapa? Apa engkau sedang haid? Maka kata Aisyah, iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, Pak, ini adalah sudah merupakan ya fitrah yang Allah takdirkan untuk banati Adam, anak-anak ya Adam dari kalangan wanita. If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi, kata Nabi. Kerjakan semua perkara-perkara ibadah haji kecuali satu, jangan engkau tawaf. Ghaira alla tatufi. If'ali ma yaf'alul hajj. Kerjakan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji dari ibadah-ibadah kecuali apa? Tawaf. Ibadah haji ada apa? Wukuf di Arafah, ada mabit Muzdalifah, ada lagi mabit di Mina, ada ramil jamarat, ya. Nah, kecuali apa tadi? Tawaf. Tayyib, tawaf dan sa'i. Tayyib. Nanti kita bahas lagi masalahnya. Kemudian yang keberapa tadi? Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, tahrimut tolak. Haramnya tolak pada saat wanita sedang haid. Tidak boleh ditolak. Ya, karena ini menjadi tolak apa? Tolak bid'i. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Talak aja ada dua, sunni bid'i ya. Ya, amalan juga ada bid'ah, sunni ada bid'i ya. Ini talak bid'ah boleh. Baik, kemudian selanjutnya tahrimul wat'i fil farj. Haram untuk menggauli istri, tayyib, berjima, wala yuhramul istimta' biha fi ghairil farj. Tapi tidak dilarang untuk bersenang-senang dan bercumbu rayu selain daripada jima. Kemudian selanjutnya husulil bulugh bih. Husulil bulugh bih. Wanita yang haid, maka ini menunjukkan dia sudah apa? Balik. Kalau baru pertama, berarti menunjukkan dia apa? Balik. Kemudian wujubil ghusli minhu. Apabila sudah berhenti ya haidnya, maka wajib mandi. Wajib mandi. Taib. Tersisa baca Quran. Tersisa menyentuh mushaf. Tersisa labthu fil masjid. Tinggal diam di masjid. Taib. Berarti ada tiga tadi. Baca Quran, menyentuh mushaf, tinggal di masjid atau duduk di masjid. Yang pertama, ini pernah kita tulis ya dulu tahun 2017 ya, kita pernah share, kita baca ulang. Yang pertama tentang hukum wanita haid dan junub tayyib duduk di masjid. Apa hukumnya wanita haid dan junub duduk di masjid? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita yang haid dan junub tidak boleh masuk masjid dan tidak boleh duduk di masjid. Ini mayoritas apa? Ulama berpendapat wanita yang sedang haid, wanita yang sedang junub, wanita sedang nifas tidak boleh masuk dan duduk di masjid. Pendapat yang kedua bahwa wanita yang dalam keadaan demikian boleh masuk masjid, duduk di masjid, hadir kajian di masjid. Adapun dalil, pendapat yang pertama yang melarang tadi adalah hadis yang berbunyi inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang junub. Aku tidak halalkan. Berarti apa? Boleh. Apa antum harus buat tulisan di situ? Ya, tidak boleh. Ini dalil pendapat berapa? Yang pertama. Adapun dalil pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini bolehnya
wanita yang haid dan junub masuk ke masjid dan duduk di masjid. Tayyib. Ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Muzani. Siapa Imam Muzani? Murid Syafi'i. Imam Al-Muzani. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud Al-Dhahiri, Imam Dawud Al-Dhahiri Imam Dawud Al-Dhahiri, Imam Ibn Hazm Al-Dhahiri, dan termasuk dari mutakhirin ulama kontemporer adalah Syekh Al-Albani dan beberapa masyayikh kita. Dan dalilnya yang pertama, tidak ada dalil yang sahih yang sharih melarang wanita haid dan junub masuk ke masjid. Tidak ada dalil yang sahih wanita yang haid dan junub masuk dan duduk di masjid. Tidak ada. Terus hadis yang tadi bagaimana? Nabi mengatakan inilah uhillul masjida li junubin wala li haidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Al-Baihaqi dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, tetapi hadis ini hukumnya dhaif. Hadis ini hukumnya lemah. Lemah, berarti tidak sahih. Lemah. Karena di dalam sanadnya, rentetan rawinya, ada rawi yang bernama Jasrah bintu Dajajah. Dan dia dihukumi oleh para ulama hadis sebagai rawi yang dhaif. Dihukumi oleh Imam Al-Khatib. Dihukumi oleh Imam Al-Khattabi, kemudian Imam Baihaqi, Imam Ishbili, Ibnu Hazm, dan para ulama yang lainnya, mereka menghukumi bahwa rawi tersebut rawi yang dhaif. Maka hadis tersebut hukumnya apa? Dhaif. Kembali berarti kepada asal. Kembali kepada asal, berarti tidak ada larangan. Ya, yang sahih dan sharih. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, bolehnya wanita yang haid dan junub masuk ke masjid, bahwa dahulu ada seorang sahabiat yang bernama Walidah. Beliau tinggal di masjid Nabi dan beliau memasang hijab sebagai tempat tinggal di masjid Nabi, berdiam di masjid Nabi. Kata para ulama, wanita ini tinggal di masjid, bisa saja dia apa? Junub, bisa saja dia apa? Haid, karena dia wanita. Dan hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, bolehnya wanita yang junub atau haid duduk di masjid. Dahulu para sahabat Nabi, terlebih mereka ahlu sufah. Ahlu sufah ini sahabat-sahabat yang apa? Mereka miskin, yang membutuhkan bantuan. Tapi mereka tinggal dan menginap di masjid. Padahal bisa saja di antara mereka ada yang junub, tapi mereka tetap tinggal di masjid. Dan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Yang keempat, dalil yang keempat, kalau orang-orang musyrik hukumnya boleh masuk masjid. Ada tidak orang musyrik dulu masuk masjid Nabi? Tidak dikeluarkan dari masjid Nabi. Ya, maka tentu lebih utama seorang muslim atau muslimah yang junub atau yang haid boleh masuk dan duduk di masjid. Ya, sebagaimana kisah seorang musyrik yang ditawan kemudian dibawa ke masjid, ya, dan diletakkan atau didudukkan di masjid Nabi SAW. Dan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini orang musyrik, najisnya lebih parah, tidak? Najisnya lebih parah. Ya. Kemudian yang kelima, hukum asal badan seorang mukmin, baik itu laki-laki maupun wanita mukminah, baik itu dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub, ya, tidaklah najis. Hukum badannya tidak najis. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Ya, dan ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian dalil yang berapa? Selanjutnya keenam, hukum asal wanita haid dan junub boleh masuk dan duduk di masjid sampai ada dalil yang sahih dan sharih melarangnya. Selama tidak ada larangan, maka apa? Boleh kembali kepada hukum asal. Ada dalilnya, ada, tapi tidak sahih. Meskipun sharih, meskipun jelas. Ya, harus dalil itu sahih dan sharih jelas. Maka ini pendapat yang kita ikuti. Taib. Yang kedua, hukum wanita yang sedang haid, nifas dan junub membaca apa tadi? Al-Quran. Baca Al-Quran. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, terjadi perbedaan di antara
ulama. Pendapat mayoritas ulama melarang wanita membaca Al-Quran pada saat sedang haid dan junub. Tapi pendapat sebagian ulama, mereka mengatakan boleh ya wanita membaca Al-Quran pada saat sedang haid dan junub. Jadi pendapat yang lebih kuat dan kita ikuti. Adapun hadis, ada hadis larangan. La taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah wanita yang haid dan wanita yang junub membaca sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Jelas bukan larangan? Jelas. Tapi bagaimana dengan hadisnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi bukan di sahihnya. Imam Bukhari punya banyak kitab. Kalau sudah di sahihnya, sudah angkat tangan kita, hormat. Tapi ini bukan di sahihnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Ilalul Al-Kabir. Ya, dan ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Tetapi para ulama menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah. Karena di dalam sanadnya, rentetan rawinya, terdapat rawi yang bernama Ismail ibn Ayyash. Ismail ibn Ayyash. Rawi ini adalah rawi yang lemah dan para ulama meninggalkan hadis-hadisnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa, hadis ini hadis lemah menurut kesepakatan ulama hadis. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Sir A'lamun Nubala mengatakan hadis ini lemah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan hadis ini lemah dari seluruh jalurnya. Dari jalur mana saja rawinya hadisnya hadis lemah karena terdapat rawi Ismail ibn Ayyash. Dan Syekh bin Baz juga mengatakan hadis ini lemah. Begitu juga Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini mungkar. Berarti wanita yang haid, wanita yang junub boleh baca Al-Quran. Ini pendapat yang kita ikuti. Kemudian apa yang ketiga? Menyentuh mushaf. Kalau membacanya tadi, bahkan ulama-ulama Saudi pun membolehkan membaca. Karena membaca itu bisa saja Al-Quran diletakkan, ya, kemudian dibaca tanpa menyentuh, atau dari apa? Dari hafalan. Nah, maka boleh untuk boleh untuk membacanya. Yang ketiga, poin yang ketiga, wanita yang sedang haid atau sedang junub, bolehkah menyentuh mushaf atau harus menggunakan alas? Ya, menggunakan alas. Apa ini alasnya? Kain, apa saja, sarung tangan dan sebagainya. Dan ulama berbeda pendapat juga dalam masalah ini. Tapi pendapat yang kita ikuti bahwa pendapat yang kuat, wanita yang haid dan nifas, wanita yang junub, boleh membaca Al-Quran dengan memegang mushaf meski tanpa alas. Meski tanpa alas. Karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih ya dalam melarang hal ini. Ada dalil yang sahih? Ada. Ada dalil sahih dalam ayat Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Biasanya mushaf itu di belakangnya ada tulisannya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Ini dalam surat Al-Waqiah ayat 79. Ini adalah dalil yang digunakan oleh banyak para ulama bahwa wanita yang haid junub tidak boleh menyentuh mushaf. Tetapi ayat ini bukanlah dalil melarang menyentuh mushaf bagi wanita yang haid, wanita yang nifas atau wanita yang junub. Kenapa demikian? Ulama tafsir dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini, la yamassuhul Qur'an, la yamassu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh mushaf ini, tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Maksudnya siapa? Maksudnya para malaikat. Ay la yamassul Quran illa tahir. Maksudnya adalah siapa? Malaikat. Jadi tidak ada yang menyentuh Al-Quran ini kecuali siapa? Malaikat. Maksudnya di mana? Lauhil Mahfuz. Ya. Dan terdapat juga dalam riwayat Imam Malik hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Dengan lafaz demikian. Tetapi hadis ini maksudnya adalah bahwa yang dimaksud suci dalam hadis ini adalah seorang mukmin. Syekh Al-Albani mengatakan dalam kitabnya Fatawa Al-Madinah wal Imarat, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci adalah orang mukmin. Sedangkan hukum asal seorang mukmin adalah suci badannya, suci tangannya. Suci badannya, suci tangannya. Maka hukumnya boleh menyentuh mushaf
dan boleh membaca dari mushaf, dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam Al-Muhalla, begitu juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekhuna Syekh Sayyid Kamal Salim dalam kitabnya Fiqh Sunnah Lin-Nisa. Dan ini pendapat yang kita ikuti. Maka dari penjelasan tadi tentang masalah masuk masjid boleh, lagi baca Quran boleh, sentuh mushaf boleh. Tapi kalau mau kehati-hatian, udahlah anak fadhol, silahkan. Tapi ini kita punya hujah. Ketika kita mengatakan boleh, ada hujahnya. Ya, demikian. Yang terakhir, bagaimana dengan wanita yang sedang haji? Tadi, wanita yang sedang haid boleh haji tidak? Boleh. Kecuali apa tadi? Tawaf. Tayyib. Berhaji atau umrah? Boleh wanita haid umrah? Boleh. Kecuali apa? Tawaf. Tapi waktunya terbatas, umrah atau haji. Sedangkan haidnya belum selesai. Kalau seandainya dia tidak berhenti haidnya, ditinggal nih pulang, ya kan? Rombongan harus pulang, berarti dia harus ikut apa? Pulang, harus pulang. Berarti belum tawaf. Bagaimana dengan haji atau dengan umrohnya? Jika kondisinya demikian, karena dia bukan orang sana, ya, dia jauh, dia nggak ada mahram di sana, mahramnya juga pulang atau rombongannya pulang. Bagaimana dengan demikian? Lajnah Daimah lil Ifta, komite fatwa di kerajaan Saudi Arabia pernah ditanya, qadimat imra'atun muhrimah bi umrah. Seorang wanita muhrim berarti apa? Sedang ihram, datang untuk umrah. Wa ba'da wusuliha ila Makkah hadat. Ketika wanita ini ihram untuk apa? Umrah, nyampe di Mekah, belum lagi masuk Masjidil Haram, hadat, haid, datang haidnya. Wa mahramuha muttar ila safar fauran wa laysa laha ahad bi Makkah, famal hukmu? Dia bersama mahramnya, tapi mahramnya harus sudah balik, nggak bisa nunggu lama. Mungkin karena terikat dengan tiketnya, terikat dengan apa, dia harus balik. Siapa yang akan menemani dia di Makkah? Tidak ada lagi. Tayyib, tidak punya siapapun. Walaisalah ahadun bi Makkah. Famal hukmu? Bagaimana kondisi wanita tersebut? Kata Lajnah Daimah menjawab, idza kana al-amru kadzalik kama dzukir. Naam. Kalau memang begitu kondisinya wanita tersebut, tayyib, dia belum tawaf, ya, atau belum melaksanakan umrohnya, atau ketika haji belum tawafnya, apa yang harus dilakukan? Qala wa laisa laha mahram, sedangkan dia tidak punya lagi mahram di Makkah untuk menunggu, ya, maka saqata anha syartut taharah minal haid, maka gugurlah syarat suci bagi seorang wanita untuk apa? Tawaf. Gugur kewajiban dia harus bersuci, itu gugur. Ya, jika kondisinya demikian. Qala walid tawaf lidz-dzarurah. Boleh dia masuk masjid, ya, dan boleh dia melakukan tawaf dalam keadaan dia sedang haid. Tapi dengan syarat dia menjaga jangan sampai apa? Keluar darahnya. Artinya keluar darah berceceran di sana. Tapi ini insya Allah kondisi hari ini sudah ada yang bisa, mungkin pembalutnya dan sebagainya. Mungkin zaman dulu tidak ada, tapi kondisi sekarang insya Allah lebih mudahkan. Ini jika kondisinya memang posisi sedang apa? Sedang darurat demikian. Boleh dia untuk tawaf, tayyib, kemudian dia apa? Pulang. Karena memang tidak mungkin dia tinggal di sana. Ya, ini. Kemudian, tayyib. Kemudian, bagaimana dengan hajinya atau umrohnya? Sah apa tidak? Sah. Ya, sah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan para ulama membawakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah inginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Thayyib. Kalau seandainya was-was, duh ini berangkat nanti kena datang haid. Thayyib. Boleh tidak dia minum obat untuk apa? Mencegah datangnya darah haid. Para ulama, jika obat tersebut tidak membahayakan kesehatan dia, maka apa? Boleh, silahkan. Selama apa? Tidak membahayakan untuk kesehatan dia. Tapi kalau akan membahayakan kesehatan dia, maka tayyib,
dihindari. Dan jika memang terjadi harus keluar darahnya pada saat dia sedang umrah atau haji, maka boleh dia melakukan tawaf jika kondisinya demikian, tidak mungkin. Sebagian ulama mengatakan kalau rumahnya dekat dan punya uang, ya, bisa balik lagi cepat untuk ke sana tawaf. Nah, ketika sudah suci maka lakukan. Tapi kayaknya berat ya. Nunggu hajinya berapa tahun? Ya subhanallah, agama mudah ya, insyaallah ya. Demikian. Ini yang bisa kita sampaikan dari babil haid. Barakallahu fiik. Ya, jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.